Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tibu Feli. Lalu di samping saya ini adalah Wildan Al-Fatihah. Yang ini adalah Alinda Nur Fatika. Lalu yang terakhir adalah Nelia Ayosa Fitri. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan atau membawakan atau melakukan praktek pada tema ciri-ciri makhluk hidup. Baik, yang pertama di sini ada ciri-ciri makhluk hidup yang meliputi bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuhan, dan berkembang. Tujuan dalam praktikum ciri-ciri makhluk hidup yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kelinci adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kelinci bernafas dengan paru-paru. Kelinci adalah hewan yang sangat peka terhadap rangsang bunyi, karena ia memiliki telinga yang panjang, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri burung perkutut itu memiliki tubuh berukuran kecil. Burung ini bertubuh ramping dan berekor panjang. Kepalanya berwarna abu-abu dengan leher dan bagian sisi bergaris halus dan punggung coklat dengan tepi hitam. Nah, ini adalah ayam jago. Jadi ciri-ciri ayam jago itu mempunyai jalur yang panjang, mempunyai ukuran yang lebih besar daripada ayam betina, dan mempunyai bulu ekor yang panjang dan menjuntai, dan mempunyai jengger yang lebih besar dari ayam yang lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup pada sapi. Yang pertama, bernapas. Sapi bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua, berkembang biak. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, tumbuh. Sapi tumbuh dari kecil menjadi sapi dewasa. Lalu yang keempat, memerlukan makan dan minum. Sapi memerlukan hijau-hijauan untuk makan dan untuk hidup. Ciri-ciri ikan lele. Ikan lele yang biasa disebut juga dengan catfish adalah ikan yang hidup di air tawar. Perkembangbiakan ikan lele biasanya dengan cara bertelur. Mempunyai sirip di samping kanan dan kirinya untuk membantu bergerak. Ciri-ciri tanaman sawi. Tanaman sawi masuk dalam jenis tanaman suku Brassica. Tanaman sawi memiliki akar tunggang, berarti termasuk dalam keluarga dikotil, karena ukuran dari akar tunggang besar serta tumbuh dalam ke tanah, menjadikan akar tunggang sebagai penopang tanaman sawi agar mampu berdiri dengan kokoh. Ketika sudah besar, biasanya sawi ini akan menumbuhkan bunga, dan bunga tersebut akan menumbuhkan biji. Itulah yang biasanya akan menumbuhkan bibit-bibit sawi berikutnya. Oke, untuk tanaman selanjutnya ini adalah brokoli, termasuk dalam keluarga Brassica Oleracea var. Italica. Nah, di sini tanaman brokoli adalah sebagai berikut ciri-cirinya. Bertangkai kuat dengan tunas kecil, sebagai besar dikelilingi dedaunan, memiliki cabang pohon dengan batang tebal, seperti itu ya. Batang tebal, memiliki bunga berwarna putih seperti kembang kol. Itu bila sudah mulai berbuah. Ciri-ciri makhluk hidup pada pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Pohon pisang mengalami tumbuh kembang. Hal ini menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup pada pohon pisang adalah berkembang biak dan tumbuh kembang. Belimbing termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Akarnya berupa akar tunggang. Daunnya berupa daun majemuk dengan pertulangan daun menyirip. Cara buah belimbing melindungi diri adalah dengan membuat rasa pahit dan sepat pada buah yang masih muda. Jamur tiram yang baru berkembang. Jadi perkembangan jamur tiram itu berawal dari spora mikroskopis yang terbawa angin, dan jamur tiram akan tumbuh dan berkembang dengan subur saat spora hinggap di area dengan suhu atau kelembapan yang sesuai. Yang kedua adalah gerak pada tumbuhan. Tujuan pada praktikum ini adalah 1. Mengamati gerak seismonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang kedua adalah gerak riktinasi. Gerak riktinasi adalah suatu jenis gerak nasti atau proses berirama yang dikendalikan oleh interaksi antara lingkungan dan waktu biologis.
Yang terakhir adalah mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Gerak geotropisme negatif ini adalah gerak pada tumbuhan atau bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Oke, kami memiliki 3 buah pot yang berisi tanaman putri malu dan kami akan melakukan uji coba kepada pot yang pertama akan disentuh oleh teman saya Wildan Alfakidiva dengan sentuhan lembut. Coba. Oke. Lalu yang kedua akan dicoba menggunakan sentuhan sedang. Dan yang ketiga akan dicoba menggunakan sentuhan lebih keras. Di sini kami telah memberi label kepada pot A dan pot B. Yang ini pot A, yang ini pot B. Lalu yang pot B akan kami tutup dengan kardus yang kedap cahaya. Di sini akan kami tutup selama 30 menit untuk melihat reaksi perbedaan reaksi antara pot A dan pot B. 30 minutes later. Oke, mari kita buka bersama. Tolong Mas, dibuka dulu. Nah, bisa kita lihat bersama ya, perbedaan antara pot A dan pot B. Di pot B, ini karena tertutup percobaannya selama 30 menit, tanaman di pot B ini terlihat lebih layu daripada pot A. Pot B mungkin mengalami kekurangan cahaya sehingga menyebabkan tanaman ini menjadi seperti tanaman yang kurang nutrisi. Yaitu yang ketiga, respirasi pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu tujuan. Yang pertama membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Lalu membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan gerak tropisme. Di sini kita memiliki 6 buah biji kacang merah dan 2 pot yang berisi tisu dan air. Tisu ini sudah kami basahi dengan air. Lalu dalam masing-masing pot kita akan taruh 3 buah biji kacang merah. Dan akan kita siram. Dalam kurun waktu 1 minggu, biji ini akan kami amati sampai tunas berdiri dengan tegak. Tanaman melakukan gerak tropisme, geotropisme negatif, dan fototropisme. Tanaman kekembang mengikuti datangnya sinar matahari. Kita sudah memiliki 2 pot yang sudah kita tandai dengan pot A dan pot B. Dari 2 pot ini, yang pot A ini kita pakai atau mode penyamaiannya itu dengan teknik horizontal, lalu yang pot B ini menggunakan teknik vertikal. Yang pot B bisa kita lihat bersama, ini tumbuh batang dan pertumbuhan pada kacangnya ini cenderung normal, jadi tumbuh seperti ini ya. Lalu yang pot B atau pot A ini dia lebih memanjang atau etiolasi biasanya karena dia cenderung mengikuti arah matahari. Jadi untuk mencari arah matahari dia memanjangkan batangnya sehingga pertumbuhannya tidak cukup bagus, tidak seperti yang pot A. Respirasi pada makhluk hidup. Praktikum ini akan membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara oksigen. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa alat-alatnya. Yang pertama adalah sedotan limun, kemudian kapur sirih, kemudian air. Di sini ada biji-bijian, plastisin, serta botol dan juga vaselin. Di sini kita juga menyiapkan corong plastik dan juga kapas dan juga kertas saring. Langkah-langkahnya. Baik, langkah pertama yaitu kita masukkan kapur sirih ke dalam dasar botol. A few moments later. Nah, selanjutnya masukkan kapas secukupnya. A few moments later. Dan masukkan kacang merah atau kedelai yang sedang berkecambah ke dalam botol yang telah diberi alat kapas pada langkah B. Nah, untuk langkah selanjutnya, lapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan dengan segumpal plastisin.
kira-kira. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu olesi dengan vaselin celah yang terjadi di antara plastisin dengan sedotan air kemasan gelas agar tidak terjadi kebocoran udara yang bisa menghambat jalannya percobaan. Macam biasa sesuatu gitu ya. Nah, selanjutnya respirometer buatan ini diberi label A dengan menggunakan spidol, kemudian letakkan secara horizontal. Dan lakukan langkah A sampai G dengan cara yang sama, namun kecambah itu diganti dengan kecoa atau belalang dan diberi label B. Di sini kami telah melakukan langkah yang sama dengan botol A. Tetapi di sini saya isi dengan serangga. Oke ya. Ini kami telah melakukan langkah yang sama seperti botol A dan B, hanya saja di sini tidak ada makhluk hidup sama sekali ya. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya yaitu dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan pipet tetes, tetesilah ujung sedotan air kemasan gelas pada setiap respirometer dengan air yang diberi pewarna merah atau bisa pewarna yang lainnya. Lalu tetesan air yang berwarna pada setiap respirometer amatilah dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan. Respirasi menghasilkan karbon dioksida CO2. Selanjutnya kita akan menguji respirasi yang menghasilkan karbon dioksida. Langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu larutkan kapur tohor atau jenis kapur yang apabila kena air mengeluarkan panas, atau kapur sirih ke dalam lebih kurang 250 ml hingga jenuh. Sebagian ada yang tidak melarut. Kita membuktikan respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang kita sudah melarutkan air kapur sirih ke dalam air dan telah mengendap. Sekarang kita akan menyedot air kapur sirih ini menggunakan selang kecil dan kita akan memasukkannya ke dalam botol. Nah, di sini sudah ada airnya. Kita akan mencoba, dan kita sudah melapisi dengan plastisin dan juga vaselin. Kita akan mencoba untuk bernafas menggunakan sedotan-sedotan yang ada di sini. Kita akan mengamati kedudukan air berwarna dalam pipa dari sedotan aqua gelas pada setiap respirometer. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah. Untuk praktik selanjutnya yaitu kegiatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi yang pertama, rendamlah biji kacang merah dalam air. Nah, ini sudah kita rendam biji kacang merahnya. Yaitu langkah yang kedua, lipatlah kertas saring sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol selai atau botol gelas. Sisipkan 6 biji kacang merah pada botol gelas. Dan lalu tambahkan air secukupnya sehingga kertas saring tetap basah, kira-kira 1-10. Lalu simpanlah sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu.
Pertumbuhan dan perkembangan hewan mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, Drosophila sep, dan telur sampai imago dewasa. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu yang pertama kita mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah Drosophila sp dari telur sampai imago dewasa. Mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Lalu haluskan pisang Ambon yang sudah ranum dan tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang banding 1 tape menggunakan penumbuk atau blender. Sesudah itu masukkan ke dalam botol gelas dan masukkan tisu yang sudah dilipat ke dalam setiap botol. Selanjutnya masukkan lalat buah yang terperangkap dalam plastik tadi dengan hati-hati ke dalam botol gelas. Gelang. Lalu tusuk-tusuklah tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasinya baik. Sudah. Perkembangbiakan tumbuhan, mengamati struktur bunga. Fakta selanjutnya yaitu perkembangbiakan sensual pada tumbuhan atau struktur bunga. Tujuannya mengamati struktur bunga. Alat-alatnya sudah kami siapkan di sini. Cara kerjanya, kita akan mengamati bagian-bagian bunga dengan tanpa merusaknya. Kita akan mengamati bagian-bagian kelopak mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunganya. Setelah itu kita akan menyingkirkan kelopak bunganya. Dan akan menghitung jumlah benang sari yang ada. Dan kita akan mengamati jumlah benang sari yang ada menggunakan loop. Kita akan mengamati bagian putik yang biasanya terletak di bagian tengah bunga dan mencatat bagaimana bentuk putik bunga tersebut. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tanaman ubi jalar termasuk dalam jenis tanaman palawija ya. Ubi jalar berkembang biak bisa dengan ubi yang ditanam kembali atau bisa disetek ya. Ini masih bisa ditancapkan di air. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Teknik okulasi atau penempelan metatunas. Mencari batang yang cukup tua dan di bagian batang tunas. Potong pada bagian yang dirasa sesuai dengan membentuk huruf V ya, agar nanti bisa disambungkan dengan tunas yang akan dipakai.